Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang road broker otomatis untuk perlintasan kereta api. Dari kelompok satu ada anggota yang bernama Priti, Panji Iqbal Satria, Pandu Novianto, dan yang terakhir ada nama saya sendiri, Ihyan. Pengertian kereta api adalah alat transportasi, merupakan alat yang terhindar dari kemacetan karena memiliki rutenya sendiri. Transportasi ini dilengkapi dengan adanya palang pintu perlintasan yang diletakkan pada tiap perlintasan rel yang dilalui jalan raya. Saat kereta api melintas, maka pintu perlintasan akan menutup jalan raya, sehingga kereta berjalan dengan lancar. Permasalahan, tidak semua persimpangan rel kereta api dengan jalan raya ini memiliki pintu perlintasan. Tidak adanya peringatan, karena sehingga dapat membahayakan para pengguna jalan yang menyeberang rel kereta. Ini adalah data perlintasan kereta api di daerah Jawa dan Sumatera. Di daerah Jawa terdapat 7.545 perlintasan kereta api, yang dijaga ada 943, sedangkan yang tidak dijaga ada 6.602. Di Sumatera ada 840 perlintasan kereta api, yang dijaga ada 202, sedangkan yang tidak dijaga ada 638. Jadi jumlah perlintasan kereta api di daerah Jawa dan Sumatera ada 8.385, yang dijaga hanya 1.145, sedangkan yang tidak dijaga ada 7.240. Dari keadaan saat ini, pintu perlintasan kereta api masih memanfaatkan tenaga traktor untuk membuka dan menutup pintu perlintasan, sehingga dapat terjadi kemungkinan adanya human error. Maka diperlukan otomatisasi proses membuka dan menutup pintu perlintasan, sehingga hanya diperlukan pengawasan terhadap unit kontrolnya saja. Tujuannya adalah diinstalasi secara otomatis itu untuk menghindari kelalaian dari petugas penjaga. Lalu manfaat untuk mempermudah stasiun dalam hal pengawasan perlintasan kereta api secara otomatis, dan juga dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan baik bagi para penumpang maupun para pengguna jalan raya. Solusi yang pernah ditawarkan: 1. Pembangunan underpass dan flyover. Yang kedua, memberlakukan sanksi hukum tegas bagi penerobos pintu perlintasan. Untuk yang ketiga, mewajibkan setiap stasiun untuk secara periodik memeriksa kondisi palang pintu perlintasan di sekitarnya. Dan untuk yang keempat, memasang CCTV di pintu perlintasan PT KAI. Palang pintu yang sebelumnya dioperasikan secara manual dibuat inovasi untuk dioperasikan secara otomatis. Petugas cukup mengawasi saja. Pintu rel kereta api otomatis merupakan suatu otomatisasi yang diterapkan pada jalur transportasi kereta api guna menutup pintu jalan yang membatasi untuk menghentikan jalur lalu lintas agar kendaraan berhenti sementara untuk mendahulukan kereta api yang akan lewat. Dan ini selanjutnya ada proses kinerja palang pintu otomatis, yaitu diantaranya ada 1. Pendeteksian keberadaan kereta api, lalu yang kedua ada proses penutupan pintu rel kereta api, dan yang ketiga proses kembali normalnya sistem. Di sini saya akan menjelaskan bahwa di sini ada pendeteksi keberadaan kereta api.
proses mendeteksi keberadaan kereta api, jalannya, penutupan pintu kereta api. Cara kerjanya adalah pada kondisi sistem normal, yaitu kondisi di mana sensor 1 dan 2 bertugas untuk mendeteksi kereta api yang lewat. Lalu, apabila salah satu sensor mendeteksi suatu objek, maka sistem akan mencatatnya sebagai data masukan dengan prioritas-prioritas. Sistem akan langsung memilih keberadaan dari objek tersebut dengan cara mengaktifkan timer. Apabila objek tersebut menutupi sensor selama lebih dari 3 detik, maka sistem akan mendeteksi bahwa objek tersebut adalah kereta api. Lalu yang kedua ada proses penutupan pintu rel kereta api. Proses ini yaitu proses penutupan pintu setelah sensor 1 dan sensor 2 mendeteksi keberadaan kereta api. Maka sistem akan langsung mengaktifkan sensor 4 dan sensor 5 yang berfungsi untuk mendeteksi kendaraan yang ada pada jalur lalu lintas. Sistem kerja dari sensor 4 dan sensor 5 hampir mirip dengan sensor yang untuk mendeteksi keberadaan kereta api, yaitu dengan syarat-syarat waktu yang harus dilaluinya. Apabila salah satu sensor mendeteksi keberadaan suatu objek, yang berarti terdapatnya kendaraan lainnya yang akan melintas, maka sistem selanjutnya akan menutup pintu rel kereta api. Setelah semua pintu rel kereta api sudah sepenuhnya menutup, petugas sistem selanjutnya adalah mengeluarkan kendaraan yang masuk tadi dari dengan jalan mengaktifkan sensor 3. Apabila sensor 3 sudah mendeteksi keberadaan kendaraan, maka pintu 1 akan membuka perlahan-lahan agar kendaraan bisa keluar. Dan ini adalah proses kembali normalnya sistem, yaitu proses di mana keseluruhan urutan perintah-perintah sistem kembali ke model awal. Sistem mengaktifkan sensor 1 dan sensor 2 kembali. Hal ini berfungsi agar sistem mengetahui apakah kereta yang baru melewati pintu rel kereta api sudah keluar dari daerah pendeteksian sistem atau belum. Jadi, cara kerja sensor 1 dan sensor 2 menunggu kereta melewatinya. Setelah objek tidak menutupi lagi dan waktu 5 detik sudah dipenuhi, maka sistem akan mereset ke kondisi awal atau kondisi normal dengan menandakan bunyi alarm 2 kali. Dan di sini adalah contoh gambar-gambar dari desain untuk road broker palang pintu rel otomatis. Yang pertama ada alarm yang nantinya untuk memperingati petugas dan pengguna jalan agar berhati-hati saat melewati perlintasan kereta api pada saat kereta api akan melintas. Speaker suara alarm ini diletakkan pada saksi setiap pintu kereta api. Lalu yang kedua adalah indikator peringatan yang akan berfungsi untuk memperingati akan ada kereta api yang melintas. Nanti lampu indikator ini akan hidup bersamaan dengan suara alarm tadi. Lampu indikator ini akan dipasang pada setiap sisi pintu rel kereta api agar pengguna jalan dapat melihat jelas tanda peringatan lampu tersebut. Selanjutnya ada LCD. LCD ini nanti akan berfungsi sebagai tanda peringatan berupa tulisan atau pesan bergerak sebagai tampilan peringatan hati-hati pada saat kereta api akan melintas dan tampilan selamat jalan pada pengguna jalan. Selanjutnya itu palang pintu perlintasan. Palang pintu perlintasan kereta api didesain dengan menutup keseluruhan dari atas hingga bawah, menyentuh jalan dengan panjang 3 meter, yaitu menyesuaikan lebar jalan, dan tinggi yaitu sebesar 1 meter. Didesain secara membuka dari tengah secara otomatis dan dibentuk seperti pisau sehingga pengendara lebih waspada bahwa area rel adalah area berbahaya. Palang rel kereta api berbentuk pisau dibuat dengan memberi lampu indikator peringatan seperti rambu-rambu berwarna merah yang berkedip berisi peringatan bahaya
bahwa kereta akan melintas dan sampai selesai melintas. Selanjutnya itu control room. Control room berfungsi sebagai tempat pengawasan perlintasan kereta api oleh petugas untuk mengontrol palang pintu. Berperan sebagai emergency key apabila sensor tidak berjalan sehingga petugas dapat mengendalikan palang pintu melalui mode manual pada control room. Control room hanya berjalan pada beberapa distrik dengan radius 2 km sehingga hanya dapat mengatur 6 perlintasan kereta api karena menggunakan sinyal Wi-Fi lokal. Namun sinyal tersebut tetap berjalan dengan baik walaupun cuaca kurang mendukung. Ya, begitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau menanya, silakan kalian tanya di kolom bawah ini.